Apa hutangmu menumpuk? Sudah usaha nih nyicil setiap bulan untuk melunasi hutang, tapi kenapa hutang gak habis-habis ya? Susah nabung, padahal pendapatan sih udah lumayan. Kemana aja ya uang itu keluar ya? Kok tabungan juga gak nambah-nambah? Pengen ini, pengen itu, tapi kenapa kok mau dapetnya harus ngutang dulu sih? Gak bisa pakai uang yang ada? Pengen deh bisa ngatur keuangan, tapi nggak sempat belajar gimana caranya atau nggak ada waktu untuk kerjakan sendiri. Mungkin karena sibuk kerjaan, sekolah, dan segala macam. Itu tanda-tanda kamu butuh bantuan financial planner. Halo, aku Lolita, seorang Certified Financial Planner. Aku memberikan layanan berupa konsultasi masalah keuangan dan juga sebagai narasumber. Di channel ini aku share video mengenai tips-tips keuangan dan juga rumah tangga. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Dan bila dirasa bermanfaat, silakan like dan share sebanyak-banyaknya ke keluarga dan teman-teman agar menambah manfaat. Di video kali ini, aku akan membahas jasa apa yang bisa kita peroleh dari seorang financial planner dan gimana sih cara milih financial planner yang benar. Jadi, siapa aja sih yang butuh jasa seorang financial planner? Kamu yang punya masalah keuangan mulai dari yang sedang sampai berat. Misalnya nih, tidak bisa menyisihkan dana untuk tabungan atau terlilit hutang dan dikejar oleh debt collector. Atau kamu yang nggak tahu harus mulai dari mana untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Misalnya, gimana caranya mengumpulkan dana untuk pendidikan atau DP rumah. Selain itu, untuk kamu yang kurang paham gimana sih sebaiknya mengelola aset, punya aset tapi nggak tahu cara memanfaatkannya untuk mencapai tujuan keuangan. Dan juga untuk kamu yang nggak punya waktu dan atau kemampuan untuk melakukan perencanaan keuangan secara mandiri. Mungkin karena terlalu sibuk, kuliah atau kerja. Atau bisa juga karena kesibukan dengan keluarga yang cukup menyita waktu. Disinilah makanya kamu butuh jasa seorang financial planner. Terus apa aja sih yang bisa diberikan oleh financial planner untuk kliennya? Yang pertama, membuat perencanaan cash flow. Seperti arus penerimaan dan pengeluaran kas atau manajemen kas. Di sini nanti seorang financial planner akan cek apa aja sih pengeluaran dan pemasukan kamu dan akan memberikan evaluasi. Selain itu juga manajemen hutang. Gimana sih cara mengelola hutang yang baik? Seorang financial planner juga bisa melakukan financial check-up. Mirip ya sama medical check-up. Jadi nanti financial planner akan memeriksa kesehatan keuangan kamu secara keseluruhan. Jadi di sini nanti dia akan meminta semua data keuangan kamu. Selanjutnya, dia juga bisa memberikan rekomendasi untuk mencapai tujuan keuanganmu atau untuk mengatasi masalah-masalah keuangan kamu. Apa aja sih misalnya tujuan keuangan itu, seperti dana pensiun, dana pendidikan, naik haji, warisan, dan bangun rumah. Nanti seorang financial planner akan memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut satu persatu. Berikutnya, dia akan memberikan rekomendasi bagaimana mengelola aset kekayaan untuk investasi dalam rangka untuk mencapai tujuan keuangan. Sebagai contoh, nanti kamu akan diberikan saran instrumen apa yang cocok untuk investasi kamu. Seorang financial planner juga memberikan edukasi perencanaan keuangan. Edukasi bisa diberikan secara individual maupun korporasi dan komunitas. Sebagai seorang klien, kamu bisa memutuskan apakah akan mengikuti rekomendasi financial planner atau tidak. Kamu berhak memutuskan untuk dirimu sendiri karena tanggung jawab keuangan ada pada dirimu sendiri. Your money is your responsibility ya.
Bila kamu melaksanakan rekomendasi financial planner, kamu bisa meminta bantuan untuk evaluasi setiap 3 atau 6 bulan. Apakah sudah sesuai dengan track atau belum? Kamu bisa membuat janji konsultasi dengan financial planner kamu. Nanti dia akan mengevaluasi dan memeriksa ulang keuangan kamu. Apakah masalah sebelumnya masih ada atau tidak? Dan apakah ada masalah baru atau tidak? Nanti akan dibicarakan bersama dan dia akan memberikan rekomendasi lagi. Pertanyaan selanjutnya, gimana ya cara memilih financial planner? Pertama, pilih yang sudah bersertifikat. Bisa CFP, Certified Financial Planner, RFP, Registered Financial Planner, atau RFA, Registered Financial Advisor. Untuk CFP sendiri dikeluarkan oleh lembaga namanya FPSB di Indonesia yang pusatnya di Denver. Nanti financial planner harus punya sertifikat. Berikutnya, dia harus punya pengalaman di bidang keuangan minimal selama 5 tahun. Kenapa? Karena dengan pengalaman yang makin lama di bidang keuangan, maka dia akan memiliki insight-insight yang bisa diberikan ke kliennya. Berikutnya adalah yang transparan, apakah berafiliasi dengan suatu produk keuangan atau tidak. Ada juga nih financial planner yang mendapat fee bila dia menjual produk asuransi atau produk investasi. Jadi, kamu harus menanyakan dahulu di awal apakah dia berafiliasi dengan suatu produk tertentu. Biar nanti kamu nggak terjebak belakangan, ya kan? Lalu, kamu harus kenalan dulu nih. Apakah dia enak diajak komunikasi dan peka atas kebutuhan kamu. Jangan sampai nanti secara komunikasi kamu nggak nyambung sama financial planner kamu. Jadinya nanti malah masalahmu nggak tersampaikan. Nah, kamu harus menyiapkan semua data keuanganmu yang lengkap ya. Jangan ada yang disembunyikan. Mintakan juga confidentiality letter atau surat pernyataan kerahasiaan untuk menjaga rahasia data keuangan kamu. Seorang financial planner bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data kliennya. Berapa sih tarif seorang financial planner? Mahal nggak sih? Yang jelas lebih mahal kalau berobat ke dokter. Hehehe. Tarif financial planner itu adalah terdiri dari tarif konsultasi per jam. Ada juga tarif penyusunan laporan atau proposal perencanaan keuangan. Dan yang terakhir adalah tarif sebagai narasumber. Tarif konsultasi per jam itu biasanya sudah standar dan ditentukan di awal. Kalau untuk penyusunan laporan tergantung masalah masing-masing. Sedangkan untuk tarif narasumber tergantung kegiatan edukasinya ya, apakah itu untuk individual, korporasi, atau komunitas. Jadi teman-teman gak usah takut ya atau ragu minta bantuan financial planner. Kehidupan kita di masa depan tergantung pada cara kita merencanakan keuangan saat ini. Jadi, mulailah sedini mungkin. Mumpung tahun 2021 masih baru banget ya. Rencanakan keuanganmu sesegera mungkin demi masa depan yang lebih baik untuk dirimu, anak, dan cucu. Untuk info detail dan permintaan konsultasi atau narasumber, silahkan DM ke Instagram aku, Lolita INC. Terima kasih ya semua, semoga video ini bermanfaat. Silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan saudara. See you on the next video.